Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ratnasari Dwi Adi Chandra MPD selaku pengampu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan bab 7, yaitu tentang permainan tradisional. Berikut anggota kelompok kami: Tuti Wulandari, saya sendiri Misyani, Eva Monika, Rizka Dewi Kumala, Mami Rahayunda, dan Fitriatul Hasanah. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan pada sub pertama, yaitu pengertian permainan, yang akan dibacakan oleh pemateri kami. Kepadanya kami haturkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional. Pengertian permainan. Bermain dan permainan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan anak sehari-hari. Anak usia dini tidak terlepas dari dunia bermain dan melakukan permainan di lingkungan yang tempatnya berbeda. Bermain akan membuat anak mengeksplorasi seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Teja Saputra, permainan adalah bentuk dari kegiatan bermain yang ditandai oleh adanya peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang disepakati bersama. 2001, 60. Menurut Ralibi, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum membuat permainan. Pertama adalah goal setting atau tujuan dari kegiatan permainan tersebut. Sebagai contoh, permainan balok. Diharapkan setelah anak menyusun balok, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik halusnya. Kedua adalah judul. Setiap membuat permainan, jangan lupa mencantumkan judul atau nama permainan tersebut. Sebagai contoh, kantong ajaib, yaitu kegiatan permainan anak harus menebak benda-benda apa saja yang terdapat dalam kantong berwarna hitam. Ketiga, yaitu planning atau rencana. Tanpa adanya rencana, kegiatan permainan tidak dapat berjalan dengan baik, karena perlu ada skenario permainan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah media atau perlengkapan permainan menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Terdapat beberapa prinsip permainan menurut Ruswandi, 2005. Pengulangan. Pengulangan permainan itu perlu karena setiap permainan itu memiliki berbagai tujuan, yaitu yang diharapkan. Yang kedua, penguatan. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mencapai keberhasilan sebagai bagian dari partisipasi anak. Guru dapat memberikan konsekuensi yang menyenangkan atau reward atas keberhasilan. 3. Asosiasi. Melalui permainan dapat memudahkan anak memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan serta pembentukan sikap. Yang keempat, pelibatan indera. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika melibatkan sebanyak mungkin indera manusia, terutama bagi anak usia dini yang perkembangan kognitifnya berada pada tahap sensori motor dan praoperasional konkret. Pada tahap ini, anak memperoleh informasi dan pengetahuan melalui keterlibatan indera. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
terima kasih kami ucapkan kepada pemateri pertama. Berikutnya, untuk pemateri kedua akan menyampaikan tentang pengertian permainan tradisional. Kami persilakan. Baik, terima kasih. B. Pengertian permainan tradisional. Konsep permainan tradisional tidak terlepas dari dunia anak bermain akan lebih dilakukan dengan baik apabila dilakukan dengan konsep pembelajaran yang benar. Permainan tradisional merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kultur budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Konsep permainan tradisional mengandung unsur yang sama dengan konsep bermain pada anak usia dini. Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai permainan, yaitu bentuk kegiatan bermain yang ditandai dan dikendalikan oleh aturan-aturan berdasarkan kesepakatan bersama untuk memberikan pengalaman belajar bagi anak. Selanjutnya akan ditinjau sebuah pengertian tentang istilah tradisional menurut Hugh, Hepler, dan Hickman, yaitu sesuatu yang disebarkan secara turun-temurun dari satu ke generasi dan tidak jelas siapa yang menciptakan atau menemukannya. Anonymous 1987 251. Permainan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sarana internalisasi dan sosialisasi. Menurut Robert Art dan Bush yang dikutip Dananjaja 2002, membagi permainan jiwa kepemimpinan. Bermain dan permainan tradisional merupakan sebuah warisan untuk generasi sebagai alat belajar yang sangat penting. Bermain dan permainan tradisional bukan unsur yang disengaja, karena berkaitan dengan budaya dan bertujuan untuk kesenangan rekreasi. Hal ini sesuai kajian yang dilakukan oleh Ajila dan Alawu 2014, di mana hasil itu menyatakan children's games often handed down through generation are one of childhood most important learning tool and socializing mechanism. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk poin yang ketiga yaitu macam-macam permainan tradisional di Gorontalo yang akan disampaikan oleh Bunda Tuti Wulandari. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam permainan tradisional di Gorontalo. Permainan adalah bentuk kegiatan bermain yang ditandai dan dikendalikan oleh aturan-aturan berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan permainan tradisional adalah permainan yang disebarkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi dan tidak jelas siapa yang menciptakan. Berikut merupakan beberapa ragam permainan tradisional di Gorontalo, di antaranya batata. Permainan batata adalah cara seorang pemain pedagang menjajahkan dagangannya berupa permata kepada pembeli. Yang kedua, curpal. Permainan curpal adalah permainan musiman, terkadang hilang dan terkadang muncul kembali. Ditandai seruan anak-anak yang mengatakan curpal, curpal. Permainan ini dimainkan saat senggang saja, di siang hari, sore, atau malam hari saat bulan purnama. Jadi permainan curpal ini hanya
dimainkan di saat musiman saja. Jadi tidak seperti permainan biasanya, seperti mainan biasanya. Yang permainan seperti biasanya itu kan biasa dimainkan setiap hari, setiap pada waktu bisa dimainkan. Sedangkan permainan cupal ini hanya musiman saja. Yang ketiga, tumbuh-tumbuh balanga. Istilah tumbuh-tumbuh balanga diambil dari untaian syair yang dipakai untuk menunjuk bayi agar berhenti menangis. Proses menunjukkan dengan menepuk-nepuk meja atau kursi dengan kepala tangan sambil menyanyikan lagu-lagu tumbuh-tumbuh balanga. 4. Tibagogo. Istilah tibagogo umumnya menakutkan bagi anak-anak. Tibagogo berarti setan yang wajahnya menakutkan. Oleh sebab itu, ketika anak-anak menangis akan langsung terdiam jika diberitahu bahwa tibagogo akan datang mendengar anak yang menangis. Selanjutnya, tengge-tengge. Permainan tengge-tengge dalam bahasa Gorontalo merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang-bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge biasanya dimainkan oleh 2 sampai 5 anak perempuan dan dilakukan di halaman. Jadi menurut saya permainan tengge-tengge itu seperti kayak Pak Tani itu ya. Mungkin ada yang mengenal permainan Pak Tani yang digambar di tanah berbentuk kotak-kotak. Waktu saya masih kecil saya sering memainkannya. Kalau di desa saya itu biasanya dinamakan Pak Tani. Oke, selanjutnya adapun jenis atau bentuk tengge-tengge yang telah teridentifikasi dalam penelitian Iswinarti 2007 adalah ada 11 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kupingan kapal balasan. Yang kedua, bentuk gunung-gunungan. Yang ketiga, bentuk palang merah. Yang keempat, bentuk sorok. Yang kelima, bentuk sorok atau variasi lain. Yang keenam, bentuk bulatan payung. Yang ketujuh, bentuk orang-orangan. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Tani. Yang selanjutnya, bentuk pa'a. Bentuk baling-baling, bentuk TV, bentuk menara. Selanjutnya, ponti. Ponti merupakan permainan daerah Gorontalo yang sangat diminati oleh anak perempuan. Dulu permainan ponti menjadi permainan favorit di daerah Gorontalo karena alat permainan yang digunakan selain menggunakan bola karet, yaitu menggunakan bia atau kerang yang ditemukan di sekitar pantai. Terima kasih. Baik, kami sampaikan terima kasih. Untuk poin D, yaitu macam permainan tradisional yang ada di Jawa, yang akan disampaikan oleh Rizka Dewi Kumala. Kepadanya kami haturkan. Terima kasih. Saya akan membacakan tentang macam permainan tradisional di Jawa. 1. Congklak atau dakon. Congklak atau dakon merupakan permainan perorangan di mana permainan duduk berhadapan. Peralatan yang digunakan untuk bermain congklak yaitu sebuah kayu berbentuk atau menyerupai perahu. Di sebelah ujungnya ada ukiran berbentuk kepala baga. Lubang-lubang congklak dibuat dalam 2 barisan yang disebut kampung.
Permainan tradisional congklak atau dakon ini memfasilitasi, membimbing, dan menstimulasi perkembangan anak terkait beberapa kemampuan meskipun secara konsep spesifik lebih kepada kemampuan berpikir, memecahkan masalah, tetapi juga kemampuan yang lain antaranya berinteraksi atau bermain dengan teman sebayanya, meningkatkan solidaritas sesama teman, disiplin dan percaya diri, dapat menunjukkan reaksi emosi yang wajar, mengetahui sebab akibat melakukan kesalahan dan mampu berkomunikasi secara lisan. Dua, engklek. Permainan engklek dalam bahasa Jawa merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak kemudian melompati dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan engklek dimainkan oleh 2-5 orang anak dan dilakukan di halaman. Sebelum dimulai permainan harus menggambar sendiri kotak-kotak di pelataran semen, aspal atau tanah. Permainan tradisional engklek ini dapat memfasilitasi, membimbing dan menstimulasi perkembangan anak agar anak memiliki kemampuan seperti berikut ini. Kemampuan fisik anak menjadi kuat karena permainan engklek anak diharuskan untuk melompat-lompat, mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan, dapat mentaati aturan-aturan permainan yang telah disepakati bersama, mengembangkan kecerdasan logika anak. Permainan engklek melatih anak untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewatinya. Anak menjadi lebih kreatif. Permainan tradisional ini langsung dibuat gambar polanya oleh para pemainnya. Mereka menggunakan barang-barang atau benda-benda di sekitarnya untuk menciptakan alat permainan. 3. Gobak sodor. Permainan gobak sodor dapat disebut dengan permainan menebus daerah lawan. Dalam permainan ini diperlukan 4 orang penjaga dalam satu kali permainan, sedangkan lawan atau penembus daerah lawan cukup 1 orang. Dalam permainan gobak sodor, ada aturan yang mengatur penjaga yang berusaha menyentuh permainan dan pemain tersebut harus bisa melalui rute atau jalan tanpa tersentuh. Pengembangan permainan tradisional gobak sodor agar lebih menarik jika pemain yang masuk boleh membawa satu benda untuk mengalihkan regu lawan. Misalnya disediakan 1 bola kasti untuk dibawa pemain yang harus masuk ke arena. Bola kasti bisa dilempar antara pemain yang masuk mengalihkan permainan. Permainan tradisional gobak sodor ini dapat memfasilitasi, membimbing, dan menstimulasi perkembangan anak agar anak memiliki kemampuan seperti berikut ini. Kemampuan fisik anak menjadi kuat dengan kegiatan berlari. Kemampuan penyesuaian sosial baik karena memiliki rasa percaya diri, harga diri, bersifat terbuka saat melakukan permainan tradisional gobak sodor. Kemampuan kerjasama yang baik karena adanya koordinasi, bermain dalam satu tim regu. Kemampuan sportivitas, yaitu anak akan memiliki kemampuan mau mengakui kekalahan dan dalam bermain. 4. Jamuran. Jamuran merupakan permainan tradisional yang sangat populer di Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya, yang sangat sering dimainkan oleh anak-anak. Tidak diketahui dengan pasti asal-usul permainan jamuran tersebut, namun menurut para narasumber dan dikuatkan oleh panitia Dharma Mulia Sujarno DKK 2013, kata jamuran berasal dari jamur yang berarti berbentuk bulat. Apakah permainan jamuran pun mengevaluasikan bentuk jamur yang berbulat tersebut ke dalam bentuk lingkaran. Bermain jamur bisa dimainkan oleh laki-laki ataupun perempuan. Cara bermain: melakukan switch untuk menentukan permainan yang tadi. Setelah itu seluruh pemain melingkar kecuali pemain yang tadi. Ketika pemain tadi ada di tengah permainan, yang lain berjalan sambil mengitarinya sambil bernyanyi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami sampaikan terima kasih
Untuk materi yang terakhir yaitu manfaat permainan tradisional yang akan disampaikan oleh Mami Rahayunda. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan membacakan manfaat permainan tradisional. Bermain permainan tradisional memiliki berbagai manfaat untuk kita. Di antaranya, 1. Kemampuan fisik kita menjadi kuat karena dalam permainan ada gerakan melompat-melompat, berlari, melempar dan lari sebagainya. 2. Mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. 3. Mengembangkan kecerdasan logika kita. 4. Kita lebih menjadi kreatif. 5. Meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh. 6. Melatih sikap jujur sejak usia dini. Sedangkan menurut netlu.blogspot.com /2014/11/10 manfaat permainan tradisional. Berbagai permainan ini mempunyai banyak manfaat, di antaranya 1. Melatih kreativitas. Permainan tradisional bisa melatih kreativitas seorang anak. Apa saja yang bisa dijadikan untuk bersama-sama. Permainan tradisional dapat membantu perkembangan otak anak menjadi lebih pintar dan kreatif dalam pelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-harinya. 2. Punya banyak teman. Anak yang bermain permainan tradisional emosinya lebih stabil dan tidak mudah stres karena gembira menikmati permainan. Berbeda dengan anak yang terbiasa bermain game di gadgetnya, akan mudah membawa emosi dan cenderung bersikap egois. 3. Melatih kerjasama tim. Dalam permainan tradisional lebih sering dimainkan dengan beregu. Dalam permainan beregu, anak diajak kerjasama dalam permainan dan menekankan bahwa menang kalah adalah hasil kerja bersama. 4. Menyehatkan. Anak melakukan permainan tradisional menciptakan supaya anak selalu aktif bergerak, cepat, tangkas, dan gesit. 5. Berlatih bekerja keras. Bukan berarti dalam permainan tradisional anak akan diajarkan untuk bekerja keras dalam hal menangani permainan dalam cepat sportif. 6. Belajar sportif. Permainan tradisional melatih seorang anak menjadi lebih sportif dalam mengakui kekalahan dalam permainan. Anak diajarkan untuk selalu bersikap sportif dan tidak melakukan kecurangan untuk menang. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kami di bab 7, yaitu tentang permainan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.